Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kulkas dan sekarang udah episode ke-6. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang elemen dari desain grafis. Pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang elemen desain. Di sini aku cuma ngejelasin per elemen aja. Dari 1 sampai 7 itu apa aja sih, dan juga masing-masing juga apa aja, biar aku rincikan lebih jelasnya lagi. Karena banyak dari teman-teman yang masih kurang memahami sepenuhnya tentang bagian dari elemen itu sendiri. Misalnya, kita seringkali salah memilih font, penggunaan warna yang kurang tepat, bahkan salah membuat objek sehingga pesan yang kita buat tidak tersampaikan kepada halayak ramai. Itu pasti akan menyulitkan kita sih sebagai seorang graphic designer. Jadi nih teman-teman, dalam sebuah desain ada beberapa elemen dasar yang harus kalian ketahui. Elemen-elemen tersebut umumnya dapat membuat desain kita terlihat lebih menarik, juga efektif. 7 elemen dasar yang harus kalian ketahui yaitu: yang pertama ada garis, yang kedua ada bidang, yang ketiga bentuk, yang keempat tekstur, yang kelima warna, yang keenam tipografi, dan yang ketujuh ruang. Itulah ketujuh elemen dasar dari desain grafis. Dan kali ini kita akan mempelajari satu dari 7 elemen dasar yang ada pada desain grafis, yaitu garis atau line. Jadi sebelum lebih lanjut, kita masuk ke pengertian lebih dulu teman-teman. Garis atau line adalah sebuah elemen desain yang menghubungkan satu titik poin dengan titik poin lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis. Garis bisa berbentuk tebal, tipis, bergelombang, atau zigzag, lengkung, lurus, putus-putus, atau berupa titik-titik. Dan setiap bentuk tersebut memberikan kesan yang berbeda. Jadi, di mana saja kalian bisa menemukan garis? Jawabannya kalian bisa menemuinya di berbagai macam ilustrasi seperti gambar tangan maupun gambar digital, tekstur atau kebutuhan background, dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah sampai di pengertiannya, kalian sudah cukup paham sampai sini. Mungkin dari pengertiannya sudah tahu lah ya garis itu apa, dan juga bentuk dari garis-garis itu apa saja. Terus selanjutnya itu ada bagian dari bentuk-bentuk garis beserta sifatnya yang akan aku rincikan lagi. Yang pertama ada garis horizontal. Semua pada tahu lah garis horizontal itu apa. Jadi garis horizontal itu adalah sebuah garis yang dibentang lurus ke samping, dan garis ini umumnya bersifat tenang, rileks, statis, dan memberikan kesan melebar.
Kemudian nih teman-teman, ada yang namanya garis vertikal. Garis vertikal itu adalah sebuah garis yang dibentang lurus ke atas. Nah, itu bedanya. Jadi kalau horizontal itu ke samping, garis vertikal adalah lurus ke atas atau ke bawah. Jadi garis ini umumnya bersifat menggambarkan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Jadi garis vertikal, misalnya kita bikin lebih tebal, itu sifatnya menjadi kemegahan atau kekuatan. Maka semakin tebal lagi, kemegahan dan kekuatan itu akan semakin kuat di garis vertikal. Yang ketiga ada garis diagonal. Adalah garis yang dibentang lurus membentuk belah ketupat. Garis ini umumnya bersifat tidak stabil, teman-teman. Juga biasa menggambarkan sifat dinamis dan juga sifat dramatis. Jadi kalau mau bikin suasana dramatis itu jangan memakai garis yang horizontal atau vertikal, tapi gunakanlah garis diagonal agar lebih dramatis kesannya ya. Selanjutnya ada garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang dibentang melengkung setengah lingkaran. Dan umumnya garis ini mempunyai sifat yang anggun, halus, juga luas. Kemudian nih, selanjutnya ada garis zigzag. Garis zigzag adalah garis yang menggabungkan antara garis lurus dan diagonal. Umumnya garis zigzag mempunyai sifat kegembiraan, gerakan intens, bergairah, menggambarkan semangat, dan dinamika atau bergerak cepat. Contohnya dari logo Flash itu adalah petir. Nah, petirnya itu adalah contoh dari garis zigzag yang menggambarkan kecepatan. Kemudian ada garis spiral. Garis spiral adalah garis yang dibentuk lebih panjang dari garis lengkung yang dibentang memutar. Namun, garis spiral ini cara penarikannya adalah masuk ke dalam bidang. Jadi tidak membentuk lingkaran, namun masuk ke dalam bidang. Sehingga seperti di obat nyamuk, seperti ini. Ya, bentuk obat nyamuk itu adalah spiral. Umumnya garis spiral ini menggambarkan sebuah kelahiran, hipnotis, atau bersifat menerangkan. Dan garis spiral ini juga dikenal dan turut menggambarkan air mengalir dan dinamis atau bergerak cepat. Kalau sudah tahu apa saja jenis dari garis, mari kita bahas kembali fungsinya. Dalam desain grafis, garis juga mempunyai fungsi penting nih teman-teman. Dalam desain, garis juga mempunyai fungsi penting, yaitu yang pertama ada sebagai pengorganisasi konten. Jadi ketika kalian mengetik dan lain-lain itu menggunakan rata kanan kiri, nah itu yang dipakai adalah garis vertikal. Nah, itu yang disebut sebagai pengorganisasi konten. Yang kedua, memberikan penekanan terhadap kata tertentu. Misalkan kalian bikin rambu-rambu dan tulisannya ada hati-hati maupun awas, terus kalian kasih di bawahnya itu garis horizontal. Itu sudah memberikan penekanan terhadap kata tertentu atau kata yang digaris bawahi lah intinya. Yang ketiga, mensimulasikan tekstur. Misalkan itu sejenis pattern atau
background menggambarkan sebuah lautan. Itu memakai garis zigzag maupun garis melengkung yang digabung jadi satu dan terbentuklah sebuah tekstur yang menggambarkan sebuah lautan. Selanjutnya yang keempat ada menyampaikan simbol universal. Misalnya awas jembatan. Misalkan apa lagi ya? Pokoknya ada icon-icon yang terdiri dari beberapa garis dan itu bisa kita pahami secara universal. Atau contohnya lebih mudah lagi deh, gini. Misalnya kalian beli tiket konser lah. Terus di tiket konsernya itu ada garis putus-putus. Ketika kita menaruh garis putus-putus itu, kita sudah menjelaskan ke orang lain yang akan menerima tiket itu. Kalau garis itu adalah tanda untuk dipotong, disobek, atau ya intinya menyampaikan dipotong atau disobek lah. Belibet banget nih. Nah, itu. Jadi menyampaikan simbol secara universal. Terus yang terakhir untuk memandu pembaca dari satu elemen ke elemen berikutnya. Contohnya, ketika kita membaca bagan struktur organisasi, dari kepala pimpinan sampai ke anggota atau karyawan lainnya, itu biasanya kita dipandu oleh beberapa garis, terutama garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian ada garis putus-putus juga yang biasa ikut turut serta dalam pemanduan itu. Jadi, teman-teman, garis itu adalah elemen yang paling penting untuk membuat desain kita bisa maksimal dan juga efektif dalam segi penyampaian. Jadi, untuk podcast selanjutnya, aku akan membahas tentang 6 elemen dasar lagi. Jadi, tapi satu-satu ya teman-teman, biar video bisa disimak baik-baik dan tidak terlalu panjang. Jadi, sampai sini dulu penjelasan tentang elemen desain, yaitu garis. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan aku Dinur mohon undur diri. Sampai jumpa kembali, dan see you on the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.